Ada yang bilang cinta itu nggak settingan. Tapi kalau kita untung nggak gitu ya. Iya, untungnya Karena kita awalnya kita nggak ada kepikiran mau. Iya, kalau kita emang nggak ada janjian setting-setting Nggak, gitu. nggak bisa juga sih aku punya perasaan di setting sih, bingung gimana caranya. Sebelum kalian nonton video ini, pastiin kalian ada di waktu luang dan juga kuotanya cukup. Ditambah juga siapin cemilan ataupun juga minuman, teh hangat atau teh dingin gitu ya. Karena kenapa? Karena ini adalah video reaction terpanjang yang pernah gue bikin. Halo guys, balik lagi bersama gue Wira, si tukang reaction yang banyak bacot, tentunya tidak lain tidak bukan dan tentunya cuma ada di sini di channel reaction gue karena gue belum pernah collab sama YouTuber manapun kecuali di channel lama gue ya. Dan gue udah balik lagi berarti gue ada reaction baru nih. Tapi kalau kalian nge-follow Instagram gue ya, Instagram reaction gue, kalian harus udah tahu apa yang gue reaction. Karena ini adalah mecahin rekor ya, rekor dimana gue bikin video reaction terpanjang. Karena biasanya kalau ada dua video, part pertama, part kedua, gue nge-reactionnya juga part pertama, part kedua. Gitu biasanya. Tapi, di edisi kali ini, gue ngegabungin part pertama, part kedua, jadi satu reaction. Biar nyambungnya cepet ya, biar nggak ada delay juga. Kalian nonton harus nungguin lagi part kedua gitu kan. Dan ini gue mau nge-reaction vlognya Aurel, ada dua part yang ngobrol sama Atta Halilintar, ngasih pendapat tentang cinta. Cinta. Tapi pastiin kalian udah nyiapin cemilan mungkin ya, atau minuman gitu, minum dingin hangat terserah kalian ya, karena ini panjang jujur reactionnya. Atau juga nanti bisa di tengah-tengah kalian pause, kalian lanjutin aktivitas, nanti ada waktu luang dilanjut lagi. Tapi yang penting, yang paling penting, kalian harus nonton video originalnya dulu, yang linknya ada di deskripsi, ada dua part ya. Kalian tonton dulu yang itu, karena kalau di sini udah dipotong-potong, walaupun panjang, udah dipotong-potong ya. Di deskripsi juga ada link untuk kalian yang mau nyawer ya. Makasih banget yang udah nyawer. Yang belum nyawer mau nyawer silakan, yang enggak juga enggak masalah ya. Enggak masalah, bukan paksaan. Itu tuh yang pada mau nonton reaction, jangan lupa itu tombol merahnya udah dipencet belum itu ya, pencet dulu lah, masa nggak dipencet, biar subscribe dulu ya. Subscribe nggak makan waktu lama kok, cuman beberapa detik. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya. Hai guys, welcome back to Cie, bajunya kembaran Cie, hitam-hitam kita. Channel udah ganti. Enggak, tetap namanya Aurelia masih, cuman Ini kamu ganti judul nama channel Mpok Nur, pasti langsung 5 juta. channelnya namanya ganti jadi Mpok Nur aja. Iya. Orang emang sekarang panggilnya Mpok Nur ya, bukan Aurel lagi. Bukan, Oh orang my lebih tahu Nur. Serius guys. Orang di mana aja komen aku tuh, cuma komen aku isi. Bibi. By the way, gue jadi Mr. By the way karena keseringan by the way. Kalau misalkan Aurel lagi sama Atta, gue manggilnya Mpok Nur. Tapi kalau Aurel sendiri nge-cover lagu gitu, gue ngomongnya Aurel. Nggak tahu kenapa ya, kalau lagi sama Atta tuh nuansanya dia jadi Mpok Nur gitu. Dan Atta gue bilang Bang Kumis. Jangan baper ya mama ya, Bang Kumis tuh karena memang di beberapa video di 7 bulan yang lalu, Aurel tuh pernah bilang Atta itu Bang Kumis. Jadi kebawa ke gue. Kayak gitu, bukan ngeledek, bukan ya. Lanjut. Bibi. Oke guys, jadi hari ini kita akan membahas tentang, jadi kemarin tuh aku sempat taruh di storyku. Ih, aku pakai cincin parah, kamu nggak ada cincin. Parah banget. Itu cincin aku, Karena aku bilang sayang. jangan dilepas-lepas. Oke gini guys, kalau kita lagi copot cincin, artinya kata bang kalau copot berarti artinya Wadaw. nggak, maksudnya kayak udah nggak sama-sama. Untung aku pakai. Jangan coba. Aku tuh nggak pusing. Itu cincin aku kali, cincin kamu lagi di mana? Cincin abang lagi di Servis. servis, batunya ada yang copot guys. Nah, sekarang kita akan membahas. Jadi kemarin tuh aku sempat taruh di story saya. Ternyata banyak banget yang merespon. Jadi aku tuh kemarin nulis di story Terus apa lagi tentang sih kamu? menurut kamu apa Sambil sih arti minum ya, cinta? panjang Dan videonya yang ya. ngerespon tuh banyak banget. Nah, apa kata orang? Kita baca-bacain dulu. Apa tadi? Ada yang bilang understanding and unconditional. Wow. Understanding and unconditional. Keren itu. Artinya apa? Bener, Nggak artinya bagus, jangan ngerokok. Apa lu kata? Ada yang bilang cinta itu nggak settingan. Betul, kalau itu setuju. Iya. Kalau menurut aku, ada juga orang nih misalnya dia nih temanku, dia satu sinetron, jadi disetting lah di situ dia pacaran. Tapi abis itu dia jadi sayang beneran sampai menikah. Wah, Itu bagus. keren sih. Bagus, jadi Bagus kan yang kayak gitu, terus settingannya berarti bawa berkah ya. benar.
Jadi kalau cinta settingan tuh mungkin cinta yang tadinya ada, mungkin ada orang di setting jadi habis itu jadi Beneran, jadi lanjut, suka beneran gitu ya. Sebenarnya tergantung sih, tergantung persepsi orang sih. Iya. Tapi kalau kita untung nggak gitu ya. Iya, untungnya Karena kita- awalnya kita nggak ada kepikiran mau. Iya, kalau kita emang nggak ada janjian setting-setting Nggak. juga. Nggak bisa juga sih aku punya perasaan di setting sih, bingung gimana. Gini. Ini langsung gue bahas, gue seneng di sini ya. Kenapa? Karena kalau kalian subscriber lama gue dari channel sebelumnya, mic gue ya, channel gue sebelumnya, kalian tahu gue nge-reaction 2A ini dari bulan Januari kalau nggak salah. Februari 2020, which is udah berapa bulan ya? Udah hampir 8 bulan gitu ya. Dan gue ngikutin dari mereka belum saling ngomong sayang sampai yang akhirnya ngomong sayang. Kalau settingan, kelamaan coy. Kalau mereka settingan itu kelamaan, tapi ada nih orang-orang yang baru tahu hubungan mereka 1 bulan ke belakang, misalkan ya, baru tahu mereka deket dari bulan September misalkan. Wah ini settingan nih, gini. Ya orang-orang itu karena nggak ngikutin gitu, video setahun ke belakang tuh nggak ngikutin, cuman ngeliat di satu video doang langsung nilai. Yang kayak gitu tuh kayak gini loh, kayak lu ngeliat tukang roti gitu, lu udah ngejudge roti itu padahal lu belum pernah nyobain. Wah rotinya nggak enak tuh, gini. Wah itu pasti isinya bukan coklat tuh, pasti tulisannya doang coklat, totonya isinya misalkan nanas gitu. Karena kenapa? Karena lu belum nyobain dan lu belum ngerasain gimana dituduh settingan itu nggak enak. Kayak gitu ya. Lanjut. Caranya. Oke, ada yang bilang cinta itu nggak ada Kak Aurel, cinta itu bullshit. Wah. Tapi cinta tuh ada tau. Tapi sebenarnya aku juga bingung sih cinta tuh kayak gimana. Karena nggak bisa diungkapin. Kan cinta banyak, ada cinta ke pasangan, cinta ke Ya. anak, ada cinta ke orang tua, cinta ke adik-adik, itu kan cinta juga. Rasa ingin bertemu. Oh berarti kalau ingin bertemu harus itu cinta namanya. Ada Kalau ya? misalnya pasangannya nggak pernah ngajak ketemu, cinta. Waduh. Kurang, kecuali dia sibuk. Kurang. Sibuk pasangannya, nggak bisa ketemu atau LDR kan beda-beda juga. Cinta itu ketika seseorang selalu menyebut namamu dalam setiap lantunan doanya. Ini quotes yang sering banget gue baca di Instagram. Kalau lu cinta sama seseorang, orang itu pasti kalau lu mencintai seseorang dan orang itu juga mencintai lu, seharusnya nama lu ada di setiap doanya. Itu quotes yang sering banget gue baca di Instagram ya. Wah, itu sih bener banget setiap kamu gitu nggak? Iya benar. Harus mendoakan, mendoakan pasangannya harus selalu menjadi lebih baik dan lebih mantap. Wow. Cinta itu penerimaan. Menerima Iya. segala kekurangan dan kelebihan. Menurut Ada. kamu kalau misalnya ada pasangan itu nggak bisa menerima kekurangan kita, menurut kamu itu cinta bukan? Kekurangan itu kan ada banyak ya, mungkin ada kekurangan rezeki dia bisa terima ya nggak apa-apa juga kan. Tapi kalau kekurangannya misalnya perilakunya buruk, ya bukan menerima, harusnya diubah dong. Misalnya perilakunya buruk, ya udah buat misalnya dia pencuri, ya udah kan namanya kita menerima apa adanya, nggak apa-apa lah dia nyuri, nggak gitu. Ya nggak gitu. Ya tapi bukan yang kayak gitu maksud aku. Misalnya dia suka ini mukulin orang, nah, namanya kita udah nerima apa adanya, ya dia mukul orang kita terima. Misalnya dia kasar, Tapi ada loh orang-orang yang misalkan lagi jomblo nih, untuk yang belum nikah gitu, misalkan lagi jomblo, gue sih yang penting mau nerima gue apa adanya gitu kan, nyari pasangan. Tapi di diri dia sendiri dia nggak nerima pasangan dia apa adanya gitu, pengen nge-push terus jadi yang dia mau gitu, dan nggak sebanding kan. Karena ya sekarang mah kadang-kadang kalau lagi jomblo so bijak ya, ntar udah punya pasangan mah beda lagi urusan. Tapi ya yang penting yang terbaik aja untuk yang jomblo-jomblo, jangan galau, cepet move on ya, biar kayak doa tuh udah enak ya, romantis. Lanjut deh. misalnya dia kasar atau apa kita terima kan apa adanya, kayak gitu juga. Cinta itu penyemangat, ya nggak? Bener nggak? Oh, Dia nggak usah jelas. kasar biasanya. Ketika orang itu cinta sama satu orang, dia nggak akan ada orang yang kedua. Tapi ketika orang itu ada, berarti dia nggak cinta sama yang pertama. Karena ketika dia cinta sama yang pertama, nggak ada tuh yang kedua, ketiga tuh nggak ada. Tapi kalau dia nggak cinta, berarti dia akan ada selanjutnya, gitu aja. Kalau Tapi aku di mikirnya. film The World of Marriage Couple, Aduh, gua nggak dia nonton kan filmnya. cinta, dia sayang banget sama istrinya. Tapi tiba-tiba waktu dia ketemu orang disayang juga, gimana tuh? Kan dia sayang juga kan katanya. Saya mau salahin siapa, gak taunya rasaku sendiri tiba-tiba jadi sayang gitu. Enggak, emang di World of Marriage Couple emang gitu. Enggak, tapi emang ada manusia yang gitu. Iya, emang gini. Mencintai banyak wanita tuh Iya, ada. bukan mencintai gini. Kadang namanya tertarik tuh pasti ada.
kita cinta nih, kita cinta sama pasangan kita, tiba-tiba ngeliat ada cewek yang lebih, karena semua orang pasti akan ada lagi yang lebih cantik, lebih gini, lebih gitu. Kerasa penasaran tuh ada, tapi sebenarnya hati dia tuh nggak untuk orang itu, ngerti nggak? Untuk tetap untuk ceweknya. Iya, itu bener. cuman buat kayak ya udah gue iseng aja. Ada yang nafsu doang. Nah. Gitu doang. Cinta itu abang dan Pok Nur. Ada. Ya, itulah cinta itu tayang. Tapi kalian nyadar nggak sih di vlog ini ya? Di vlog ini kelihatan banget menurut gue. Atta dan Aurel tuh umurnya di bawah gue ya, masih di bawah gue gitu. Tapi kelihatan dewasa dalam menjawab argumen-argumen dari fans-fansnya gitu. Dijawabnya dengan enak gitu ya, penyampaiannya enak gitu. Tapi masih aja ada yang nggak suka. Ya namanya juga hidup ya, nggak harus semuanya suka. Yang penting lu melakukan yang terbaik gitu. Ya kalau ada yang nggak suka, udah biarkan saja. Hempas. Lanjut. Bener juga sih. Jadi kamu cinta sama aku? Ya, Tuh, es durennya enak, kita sumpah. tiap hari ya tahu. Tuh guys, Hari. banyak banget kan yang selalu, nanti deh kita bahas di akhir, karena aku kan suka kesel juga. Cinta is something that we can't buy with money or anything. It's come deep from kok out heart sih? Tapi dia out bukan our. Typo. Typo, our. Karena emang bener sih, cinta tuh nggak bisa dibeli loh pakai duit, pakai apapun tuh nggak bisa. Karena cinta tuh pasti akan tumbuh. Kayak mobil biasanya. Jadi menurut kamu, tapi ada loh. Nih, kalian udah pernah nonton belum Atta ngobrol sama Keanu? Atta pernah cerita bahwa dia pernah punya pacar di masa lalunya saat belum sukses jadi YouTuber. Dia cuma pakai motor dan mantannya itu selingkuh kalau nggak salah ya sama cowok bermobil. Iya, itulah kayak sindiran nih di sini, sindirannya Atta untuk mantannya itu yang nganggap si Atta cuma pakai motor. Sekarang bukan cuma mobil, bos. Mewah. Lanjut. Ada emang. Emang ada pas Ada bener. gini ya, ada nih aku pernah ketemu nih sama orang. Ada nih ini temen-temen temenku nih. juga cerita bener. Gini nih, yaudah aku mau deh kenalin, tapi mobil apaan? Nah, ada juga. Ada yang begitu. Ada. Ya Willow Enggak, itu namanya. temanku juga gitu. Jadi habis gara-gara mobilnya bagus, Jangan akhirnya teman kita. habis itu ketemuan. Habis ketemuan, lama-lama karena dia mobilnya bagus, sayang ceweknya. Sayang beneran. Perhatian segala macem. Tapi ketika dia misalnya pakai Tetap sayang karena udah keburu sayang katanya. cinta itu suatu perasaan yang tidak bisa didefinisikan seperti apa bentuk cinta itu sendiri. Wadah, Tapi ada orang berat yang bos. bisa cintanya ditunjuk kayak ngomong dari mulut kayak aku cinta sama kamu. Kalau abang tipikalnya nggak kayak gitu sama sekali. Asik. Tapi Aku lebih didefinisikan. lebih ditunjukinnya gimana kalau kamu? Kalau cinta, misalnya gini, kamu cinta nih sama orang, kamu menunjukkannya gimana? Mungkin kalau aku nggak cinta, aku nggak akan ketemu dia. Aku tuh kan jarang banget ketemu orang ya. Apalagi orang yang sama berturut-turut gitu. Berarti kalau udah ketemu bersering-sering, even kayak on cam ataupun without cam ya. Without cam kan lebih sering ketemu, itu kan berarti kan udah cinta, lebih kayak ada kangennya, ada ininya, ada itunya. Berarti kan itu namanya cinta. Cie, emponder senyum-senyum sendiri. Cinta itu nyaman, kalau udah nyaman pasti timbul cinta. Benar, setuju gua tuh yang ini. Dia pertama kali tuh nggak bilang saya, nggak bilang apa, dia langsung bilang gini, aku nyaman sama kamu. Aku inget banget pertama kali dia ngomong langsung kayak gitu. Iya, karena nyaman itu berarti baru datang cinta. Mau gimana pun kalau misalnya nggak nyaman ya gimana gitu. Iya, Misalnya benar. nih kayak kamu lagi marah-marah terus aku nggak nyaman ya nggak nyaman gitu. Aku marah-marah. Iya, kalau lagi marah-marah. Kalau nggak marah-marah kan nyaman. Masa banyak yang bilangin netizen katanya, abang Atta jahat banget sih, suka buka aibnya ke Aurel, bilang ke Aurel tuh Nih, gampang netizen emosian, kelakuan nih. gampang gini, gampang gitu, harusnya kan nggak boleh diomongin, banyak yang bilang kayak gitu. Oh, kalian aneh bro. Itu kan bukan aib, itu maksudnya cerita ke dia. Jangan emosian, jangan marah-marah. Emang gitu. Biar dia berubah gitu loh, ya kan? Tuh, dengerin tujuannya ya. Maksudnya gini, banyak yang netizen yang nilai kelakuannya Atta kayak, Atta kasar, Atta umbar aibnya Aurel. Padahal mereka baik-baik aja, nggak ada masalah. Kenapa lu yang mempermasalahkan gitu ya? Padahal mereka hubungannya harmonis-harmonis aja, cuman kok lu rusuh gitu? Lu rusuh banget ngomentarin hubungan orang, padahal hubungan yang lu jalanin sekarangnya belum tentu beres ya. Lanjut, weh, Gitu, emosi ya kan? kok. Ini 2 pertanyaan terakhir ya, katanya cinta itu jujur, cinta itu kejujuran. Bener. Ngomongin jujur. Itu Ting ting. nggak usah diomongin, tapi hati kita yang berkata. Enggak, maksudnya kejujuran tuh gini, kalau lu cinta sama gue pasti lu akan jujur sama gue, nggak mungkin lu bohong-bohong gitu nggak sih? Iya. Ada tambah lagi kepercayaan, kejujuran dan kepercayaan. Kenapa? Wow.
Dulu tuh di otak aku tuh ya kalau lagi deket sama orang harus tahu dia kemana, harus tahu ini. Karena terlalu berprasangka. Kamu pernah kayak gitu? Enggak, emang dulu aku selalu kayak gitu. Terlalu berprasangka. Jadinya kerjaan hancur. Aku pernah kayak 3 bulan, 4 bulan, omsetku langsung turun, bener-bener penghasilanku kacau banget. Kamu Karena terlalu- posesif itu Karena ya. terlalu Ih, sibuk. pengen cari tahu Iya, doang, cari emang. tahu terus gitu. Even kadang-kadang di anak baik-baik kita kayak gini. Kamu misalnya ketemu nih ada kerjaan sama cowok, aku harus temenin. Sampai kayak gitu banget. Jadi Oh, itu udah posesif penyakit kan. menurut aku. Jadi misalnya nih, kamu jalan sama Penyakit bunda, hati. tapi sama bunda nanti kamu bakal meeting, ada cowok-cowok. Nah, itu aku nggak terima. Ah, nggak mau, nggak boleh. Harus ikut. Harus Atau ikut. Kamu nggak boleh. Kamu nggak boleh pergi. Walaupun sama bunda sama bibi nggak boleh, karena ada cowoknya. Nah kayak gitu, sampai kayak gitu tuh kan jadinya penyakit hati. Jadinya tuh Iya. kepercayaan, jadi sakit sendiri. Jadi kalau aku sekarang mendingan kayak kamu mau kerjanya gimana, mau sama bunda kemana, mau ini gimana, mau photoshoot kayak mau apa, fotografernya cowok kayak apa. Dulu tuh aku sampai misalnya photoshoot, fotografernya nggak boleh cowok, harus cewek. Wow. Pasangan kayak juga yang separah itu. Sampai kameramen harus cewek, Iya, editor harus cewek, semua harus cewek. Nggak boleh ketemu cowok-cowok lain, harus cewek semua. Nah aku takutnya kalau aku pakai kayak gitu kamu yang stres, pasti kamu stres. Nah aku juga menaruh diri aku nggak mau digituin juga, karena menurut aku kayak gitu tuh nggak enak, akunya nggak enak dan digituin tuh nggak enak. Tapi kalau udah toxic sih emang udah nggak bisa sih. Nggak bisa, kilos. Kalau dia nggak mau Wills. berubah, bener-bener berubah, udah nggak akan bisa. Tapi kalau dia masih ada kemauan untuk berubah, nah itu bagus. Tergantung orangnya juga. Noel. Bagus, bagus. Gua nanya, Kamu nggak mau gitu. aku yang dimarahin tuh. Yaudah oke, terakhir aku mau tanya sama kamu. Apa? Menurut kamu cinta itu apa? Cinta itu ya itu yang sebanyak, tapi kalau ditanya lagi cinta itu adalah orang yang bisa melengkapi kita, orang yang bisa menjadi part di hidup kita, puzzle yang hilang di hidup kita. Dan ya cinta itu adalah yang tadi aku bilang pas awal, sebenarnya cinta sejati itu gak ada ke manusia tapi ke Tuhan. Karena kita nggak bisa maksa orang untuk cinta sama kita, atau kita cinta banget sama orang. Kita cinta sama yang menciptakan kita, maka Wah, gua ngambil pelajaran baru dari nge-reaction video ini, sumpah. Jadi kayak terbuka gitu, apa hal-hal yang belum pernah kepikiran jadi terbuka gitu ya. Apakah kalian ngalamin yang sama ya? Komentar di bawah ya. kita, maka pasangan kita akan mencintai kita juga akan mencintai pasangan dengan tulus lebih dari cinta apa. Keren. Kamu udah menemukan cinta kamu belum? Wow. Kayaknya sih udah sih. Kayaknya. Pakai ditanya, ini kan kita udah lama. Ya kan aku pengen tahu. Kamu udah menemukan cinta kamu belum? Udah. Tuh masa jawabnya kayak gitu. Udah. Udah. Kelas kenapa sih? Udah. Apa bedanya udah sama udah, cuman beda E sama A. Uduh, tuh. Itu lagi. Jadi kamu udah menemukan cinta kamu kan? Udah. Oh. Udah masih pakai cincin. Itu cincin aku. Jadi buat netizen, tolonglah. Nih, untuk netizen be dengerin. smart. Jangan apa ya? Karena aku tuh suka kesel gitu loh. Kayak Karena kamu tuh selalu bacain apa kata netizen. aku nggak pernah baca. Kamu juga tuh sekarang selalu baca-baca, kemarin aku lihat kamu lagi buka komen. Lagi buka DM. buka DM tuh kan karena aku review FIFA apa enggak ya, aku lihat orang pada ngerti apa Nah, enggak. tapi kemarin itu tuh nggak, kenapa kemarin akhirnya aku melihat? Karena udah mengganggu. Harusnya menurut aku itu hal sepele banget loh. Kayak contoh, kemarin kamu collab sama orang gitu. Dia collab sama cewek, dia dibully. Padahal aku nyanyi santai banget, kenapa harus nggak disukain? Emang kamu Tuh. Ini nih. Subur. Bukan. Kenapa sih masih ada yang kayak gitu? Nih, Atta itu, gue kasih tahu bye-bye nih, gue datang bye-bye ya. Atta itu public figure, influencer, dan YouTuber. Dia masa collab sama cowok mulu? Ya wajar collab sama perempuan. Ntar kalau collab sama cowok mulu nanti disangkanya gay, disangkanya homo. Collab sama cewek disangkanya malah berpaling dari Mpok Nur. Serba salah memang, tapi yang jelas apapun yang dilakukan influencer di mata haters itu selalu salah. Jadi menurut gue, yang ngomong-ngomong kayak gitu itu bukan fans, itu haters yang nyamar jadi fans. Oknum ya. Lanjut. buat apa gitu loh? Itu yang gue bingung. Tapi aku nggak peduli, aku emang orangnya paling nggak peduli sama netizen. Iya, cuman Cuman maksudnya itu iya kan sih. itu cowok. Kalau cewek dimanapun pasangannya, kalau ngeliat pasangannya digituin tuh aku kayak kesel. kayak apa pas aku syuting calon bojo. Oh parah banget tak, maksudnya sama cewek, modelnya cewek segala macam bla bla bla. Dancernya juga cewek. Lah gimana sih? Itu dancer ada cewek, ada cowok, main gendangnya ada cowok, ada cewek. Nggak ini aja. Karena- Padahal waktu Mpok Nur bilang dia mau ada cowok, aku juga nggak apa-apa gitu.
Kalau kamu dia misalnya gimana mau model sama apa nggak diserang, kalau aku diserang. Iya, itu aku bingung. Iya kan? Giliran kamu nih misalnya Sampai apa? kamu kayak misalnya follow cewek aja nih. Ini baru tak kejadian tadi pagi. Dia follow cewek. Itu orang yang benar-benar kayak kenapa aku lihatnya itu ganggu karena dia sebenarnya bukan DM. Pertama aku dari tekan foto. Dari tekan foto tiba-tiba ada yang ngomong, "Bang Ato ih follow sama cewek." Apaan nih? Aku lihat lah buka DM. Aku langsung ngomong, "Sayang ini kenapa sih kok ribet banget deh? Emang kenapa sih?" Padahal aku tuh ya mau dia follow siapa, mau siapa juga aku nggak marah. Perkara Atta nge-follow cewek, lu ributin. Ya ini lah kadang-kadang, sorry ya. Sorry. Nggak semua orang yang udah dewasa berpikirnya dewasa. Ada oknum-oknum fansnya Atta Aurel yang kategorinya ibu-ibu ya, sebenarnya udah berumur kayak gitu. Nggak bisa ngebedain kehidupan pribadi sama kehidupan sosialnya yang bisa di-share ke YouTube. Ya Atta punya hak untuk nge-follow siapapun karena Instagram itu, sosial media itu privacy masing-masing. Tapi dikomentarin gitu, cuman nge-follow gitu, bukan ngapa-ngapain, dipermasalahin gitu. Ya harusnya nggak kayak gitu ya. Buat kalian yang masih ngedukung secara positif gitu ya, jangan pernah melakukan hal-hal seperti itu ya. Ngedukung positif aja, dukung aja ya. Kalau misalkan dia nge-follow atau nge-follow cewek atau Aurel nge-follow cowok, ya itu kehidupan pribadi masing-masing dan kalian nggak harus masuk ke situ gitu ya. Lanjut. Karena gitu. Gue nggak ngerti kalau kamu kenapa salah mulu ya. Nggak apa-apa lah, aku juga hidup emang selalu salah. Enggak boleh gitu dong sayang. Jangan gitu dong netizen gak Ada. Nggak apa-apa, aku tuh dia tuh kalau lagi ngomongin orang netizen aku bilang, nggak usah dibaca. Kita juga Kalau cowok tuh pakai ini, cewek tuh Ya, pakai ini. cowok logika, Gini cewek deh, pakai hati kayak katanya. Ini kemarin lucu banget nih ya. Yang aku bener-bener ini aku kesel banget. Dia kan emang kayak kita bikin TikTok berdua. Di situ orang komen, "Ih, kenapa sih Atta kalau misalnya sama Aurel gak pernah mau joget giliran sama orang lain aja happy banget senyum-senyum." Dalam hati gue emang dia gak bisa joget, masa dipaksain? Itu tuh hal small things banget loh. itu kalau itu aneh banget. Emang aku sama siapa aja nggak bisa joget. Dia dibilang katanya kok Atta sama Gua aja nggak bisa sama joget, ini apalagi kok main senyum-senyum, TikTok, sama kagak gua. sama Ponor aja diem aja mukanya bete. Kayak, itu aneh gak sih menurut kamu? Aneh banget sih. Itu ya aku namanya cewek kan pasti kayak kesel dong aku baca apaan sih ini. Langsung lah gue upload aja di story. Ada tuh story aku bikin ada TikTok kita berdua, kamu lagi ketawa-tawa senyum-senyum. Biar orang tuh nggak mikir kamu tuh jelek mulu, karena kalau Iya. kamu dibilang jelek itu tuh kesel. Ngebelain dong. Karena Wah, nggak keren. tahu dia kayak gimana. Netizen nggak cuma tahu lewat sosial media, Iya. nggak tahu kehidupan dia. Cukup kalau kamu digituin tuh rasanya aku kayak pengen gitu loh. Iya. Oke guys.